Metodologi itu disebut dengan ilmu. Itu metodologi. Nah, dalam metodologi ada dua ilmu, yaitu ilmu kualitatif dan ilmu kuantitatif. Kalau kita bicara metodologi, berarti kita bicara tentang ilmu. Itu metodologi. Nah, metodologi penelitian berarti ilmu melakukan riset, ilmu melakukan penelitian. Nah, di dalam ilmu melakukan riset, melakukan penelitian, hanya ada dua ilmu. Yang pertama kualitatif, yang kedua kuantitatif. Nah, makanya ketika kita bicara tentang kualitatif, maka kita bicara tentang metode. Tidak ada orang menyebut metodologi kualitatif, metodologi kuantitatif. Itu salah. Yang adanya dia disebut dengan metodologi riset, metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian berarti ilmu melakukan penelitian. Nah, ilmunya ada dua, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Itu perlu diingat. Nah, kita mata kuliah ini adalah metode kualitatif. Artinya bagaimana cara langkah-langkah pendekatan secara kualitatif. Nah, hari ini akan saya jelaskan secara umum dulu apa yang dimaksud dengan kualitatif. Metode kualitatif adalah istilah singkat untuk menyebutkan berbagai teknik seperti observasi partisipan, wawancara individu intensif, dan wawancara fokus, yang berusaha untuk memahami pengalaman dari praktek informan kunci untuk menempatkan mereka secara tepat dalam konteks penelitian. Nah, artinya ada keciri khususan dalam metode kualitatif. Kenapa? Dalam metode kualitatif kental dengan kegiatan yang pertama adalah wawancara, observasi. Nah, jadi ketika kita melakukan sebuah riset, untuk sebuah penelitian dengan melakukan observasi, langsung melakukan wawancara antara individu, yaitu dengan informan atau narasumber, nah itu dia disebut dengan metode kualitatif. Jadi metode kualitatif itu melakukan apa? Melakukan observasi, melakukan wawancara antar individu. Nah, dalam ilmu logika, kualitatif disebut dengan berpikir induktif. Berpikir induktif artinya hal-hal yang umum kita tanyakan secara khusus. Untuk kita tarik secara khusus. Nah, untuk mencapai hal-hal yang umum, nanti kita cari definisinya secara khusus, itu memerlukan sebuah wawancara, memerlukan sebuah pengamatan atau observasi. Nah, contoh misalnya dalam studi pemerintahan, kita nanti ingin melihat kebijakan pemerintahan. Salah satu kebijakan pemerintahan misalnya berkaitan dengan BUMDes yang ada di desa. Di pemerintah desa, badan usaha milik desa. Nah, kalau kita melakukan secara kualitatif, metode kualitatif yang kita lakukan, berarti kita harus melakukan observasi, mengamati bagaimana BUMDes itu. Apa jenis badan usahanya, kapan BUMDes itu didirikan. Nah, secara umumnya, temanya adalah tentang BUMDes. Nah, akan kita cari kesimpulan atau konsepnya secara khusus. Apa contoh? Secara umum kita ingin melihat temanya adalah tentang BUMDes. Nah, kekhususannya, jenis usahanya apa BUMDes? BUMDes itu kapan didirikan? Bagaimana keterlibatan pemerintah desa dalam pembentukan BUMDes? Nah, itu kita cari secara khusus. Jadi berpikir orang kualitatif, orang melakukan riset kualitatif itu hal yang umum akan dia cari secara khusus, cari kesimpulan atau definisi secara khusus. Seperti itu. Nah, jadi metode kualitatif istilah singkat untuk menyebutkan berbagai teknik. Nah, makanya saya ulangi tadi, metode itu cara, pendekatan, langkah, teknik, nah itu metode. Nah, metode kualitatif hanya untuk sebagai istilah untuk menyebutkan bagaimana dalam teknik wawancara, observasi. Nah, observasi artinya melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.
Nah, sedangkan wawancara itu kegiatan melakukan kegiatan yaitu untuk memahami fenomena yang terjadi, itu melakukan wawancara, yaitu ketemu langsung dengan mereka yang memahami fenomena yang diteliti, membahas tentang apa namanya tema tertentu atau konteks tertentu. Nah, jadi beda inilah keciri khasan antara kualitatif dan kuantitatif. Nah, semakin mandirinya metode kualitatif, maka keciri khususan kualitatif itu sangat jauh sudah berbeda dengan kuantitatif. Dalam metode kualitatif disebut dengan informan. Kalau dalam metode kuantitatif disebut dengan responden. Ya kan? Dalam metode kualitatif ada wawancara, ada observasi. Nah, sedangkan dalam metode kuantitatif disebut dengan kuesioner. Nah, itu ada perbedaan yang signifikan antara metode penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Nah, metode kualitatif telah memainkan peran utamanya meskipun agak diremehkan dalam ilmu politik. Mulai dari penelitian tentang individu dan kelompok di dalam kancah politik formal, hingga sikap dan perilaku politik masyarakat, baik itu pemilih maupun anggota elit di luarnya. Nah, selama ini orang melakukan riset tentang, misalnya katakanlah riset tentang pemilu, itu banyak digunakan secara menggunakan metode kuantitatif. Nah, tetapi akhir-akhir ini banyak orang melakukan riset tentang pemilu itu menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara langsung kepada informan, memberi informasi bagaimana sikap politik dari masing-masing orang yang diwawancarai. Nah, riset tentang persepsi masyarakat misalnya, persepsi masyarakat di dalam pemilu. Nah, ini sebelumnya banyak dilakukan secara kuantitatif dalam bentuk survei. Nah, itu kan dilakukan oleh lembaga survei yang menghasilkan tingkat popularitas, tingkat apa namanya, bagaimana popularitas pasangan calon dan lain-lain. Itu banyak menggunakan metode kuantitatif. Nah, akhir-akhir ini banyak digunakan juga metode kualitatif untuk melihat bagaimana persepsi masyarakat terhadap pasangan calon dalam proses pemilu. Nah, jadi di FISIP ini tim Bapak sama Pak Fadil, ya kan, dengan rombongan Pak Juliman, teman-teman yang lain, ini ada namanya lembaga riset, lembaga survei. Jadi kami tergabung di dalam Silampari Research Center namanya. Kebetulan direktur lembaga riset itu Bapak. Nah, wakil direkturnya Pak Fadil. Nah, namanya Silampari Research Center. Nah, mulai dari tahun pemilu di 2019. Ini kami sudah melakukan riset-riset tentang persepsi masyarakat di dalam pemilu. Nah, itu menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Nah, kemarin dalam pemilu serentak, dalam pemilu presiden dan pemilu DPR, ini kami sudah melakukan penelitian, coba melakukan penelitian riset gabungan, metode kualitatif dengan metode kuantitatif. Leni, ngapo? Ya dipanggil. Nah, Leni ngapo Leni? Kok lagi jalan-jalan? Suaranya hidup itu. Lagi di mana? Oke. Nah, metode kualitatif ini ke belakang sekarang ini sangat memainkan perannya di dalam ilmu politik. Jadi kalau dalam pemenangan pasangan calon, pemilu, ya kan? Ini orang banyak melakukan risetnya secara kualitatif. Nah, akhir-akhir ini banyak juga dilakukan secara kualitatif. Artinya semakin majunya metode kualitatif itu. Karena kenapa? Di akhirnya metode kualitatif ini menghasilkan sebuah riset yang mendalam.
Nah, jadi kalau kuantitatif kan dia berkutik dengan angka. Nah, sedangkan metode kualitatif dia tidak berkutik dengan angka, akan tetapi dia mengambil kesimpulan-kesimpulan secara khusus. Jadi hal-hal yang umum tadi ditarik kesimpulan secara khusus. Nah, ini pengertian metode kualitatif. Jadi metode kualitatif itu untuk penyebutan istilah apa? Menyebut istilah, ya kan? Singkat untuk menyebut berbagai teknik observasi wawancara. Jadi kalau orang melakukan penelitian kualitatif tidak ada wawancara, bukan kualitatif namanya. Jadi orang melakukan penelitian kualitatif cirinya ada wawancara. Itulah. Jadi istilah kualitatif, metode kualitatif ini istilah singkat untuk menyebut melakukan observasi dan melakukan wawancara. Nah, kalau kuantitatif istilah menyebut apa? Kuesioner. Jadi kalau nyebar kuesioner, observasi, kuesioner, nah itu kuantitatif. Jadi kalau kualitatif menyebut istilah observasi dan wawancara. Jadi ciri khasnya kualitatif itu adalah adanya teknik wawancara. Jadi bagaimana memahami lingkungan individu ataupun kelompok itu dengan melakukan pendekatan, dengan melakukan pengamatan dan melakukan wawancara. Oke, sampai slide ini ada pertanyaan, silakan. Sebelum saya lanjutkan ke slide berikutnya. Silakan, ada pertanyaan? Oke, coba saya ke enak diskusi. Coba ke Epa. Ya, Pak. Epa, dari penjelasan Bapak tadi, kira-kira menurut pandangan saudara, apa itu kualitatif? Apa? Berusaha untuk membangun pengalaman dan praktek informan. Praktek informan. Nah, berarti kenapa cirinya kualitatif itu ada informan. Informan itu siapa? Pemberi informasi. Informasi, Pak. Iya, orang yang memberikan informasi kepada peneliti itu disebut dengan informan. Siapa informan penelitian saudara? Lurah misalnya. Siapa informannya? Kepala desa. Nah, berarti itulah yang disebut dengan informan. Orang yang memberikan informasi terkait dengan penelitian. Oke, ada yang lain? Coba Winggi. Ya, Pak. Winggi, coba dari penjelasan Bapak tadi, kira-kira kualitatif itu apa? Kualitatif ialah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, Pak. Deskriptif, cenderung menggunakan analisis. Cenderung menggunakan analisis. Kalau analisis, setiap penelitian, metode, ada kualitatif, kuantitatif menggunakan teknik analisis. Nah, teknik analisisnya berbeda antara kuantitatif, kualitatif. Nah, kalau sifatnya deskriptif, kuantitatif ada deskriptif, kualitatif ada deskriptif. Metodologi penelitian itu ada deskriptif, ada asosiatif, ada komparatif atau komparasi perbandingan. Di dalam kualitatif ada deskriptif, ada asosiatif, ada komparatif. Di dalam metodologi kuantitatif ada sifatnya deskriptif, ada asosiatif, ada komparatif. Contoh misalnya metode penelitian kualitatif. Yang komparatif misalnya, yang komparatif bukan sifatnya deskriptif. Ya kan? Persepsi masyarakat Kota Lubuk Linggau, Musirawas Utara dalam pemilu
serentak tahun 2019, pemilu DPR dan pemilu presiden. Nah, berarti ada komparasi 3 wilayah, perbandingan bagaimana pemilu di Musirawas Utara. Nah, itu pendekatannya apa itu? Pendekatan metode kualitatif, sifat penelitiannya adalah komparasi, studi perbandingan. Nah, kalau skripsi enggak. Skripsi itu belum sampai ke sana. Skripsi biasanya deskriptif, baik kualitatif ataupun kuantitatif. Nah, deskriptif itu apa deskriptif? Deskriptif itu artinya menggambarkan, menguraikan, menjelaskan. Ya kan? Deskriptif itu menjelaskan, menguraikan, ya kan? Menggambarkan fenomena yang terjadi. Nah, misalnya katakanlah BUMDes. Nah, bagaimana deskriptifnya? Nah, kita jelaskan, oh BUMDes. BUMDes namanya ini, BUMDes maju. Bergerak di bidang usaha apa? Bergerak di bidang usaha jualan LPG misalnya. Pendapatannya per bulan berapa untuk BUMDes? Bagaimana peran pemerintah desanya? Nah, itu kita deskriptifkan namanya. Nah, jadi ketika kita meneliti tentang BUMDes, hasilnya apa hasil penelitiannya? Ya kan? BUMDes karya maju, bergerak di bidang usaha LPG, dibentuk oleh pemerintah desa tahun 2020, telah memberikan masukan pendapatan kepada pemerintah desa senilai 200 juta. Nah, itu deskriptif namanya. Nah, berarti pendapatan dari usaha BUMDes 200 juta sudah merupakan pendapatan asli desa. Nah, itu yang dimaksud dengan deskriptif. Nah, untuk mencapai kesimpulan tadi, diperlukannya lakukannya riset ilmiah. Nah, untuk melakukan riset ilmiah itu, ya kan, nah perlu dilakukan apa kalau dalam kualitatif? Melakukan observasi, melakukan wawancara. Observasi artinya kita mengamati secara utuh bagaimana BUMDes itu dijalankan. Nah, wawancara, kita akan menanyakan bagaimana situasi keadaan BUMDes itu kepada siapa? Kepada pengurus BUMDes, ketua BUMDes, direktur BUMDes, kepada kepala desa, kepada masyarakat, ya kan? Kalau dia jenis usahanya, misalnya LPG, katakanlah kita akan tanyakan kepada masyarakat sekitar bagaimana penjualan LPG yang dijual oleh BUMDes. Nah, hasil wawancara, hasil observasi tadi kita olah datanya untuk mencapai kesimpulan tadi, kesimpulan yang deskriptif tadi. Nah, itulah disebut dengan penelitian riset ilmiah. Itu apa? Pembuktian dengan data dan fakta yang kita dapat langsung di lapangan. Melalui apa? Melalui pengumpulan data. Pengumpulan datanya apa? Observasi. Observasi artinya pengamatan. Pengamatan artinya melihat secara langsung. Nah, artinya kita lihat secara langsung jenis usahanya apa, BUMDesnya di mana. Makanya tadi saya bilang ke siapa dari EPA yang di BTS. Itu Bapak sudah berapa kali bersurvei ke BTS. Saya pernah ke Polres, saya ke Polsek BTS, saya pernah ke kecamatan, saya pernah ke Pangkalan Tarum, saya pernah ke SP9, saya pernah ke apa namanya tadi itu? Ke Sungai Bunut. Nah, itu untuk apa? Untuk melakukan survei, observasi. Untuk mengumpulkan data bagaimana sih tingkat kemiskinan masyarakat di BTS. Nah, ke kepolisian, apa sih penyebab kemiskinan itu? Salah satunya adalah kriminalitas misalnya. Nah, saya minta data bagaimana tingkat kriminalitas yang ada di BTS. Nah, terus saya kemana lagi? Saya ke KUA, ke KUA BTS. Tahu kan kantor KUA Eva di BTS, tahu kan? Tahu, Pak. Nah, di situ. Nah, saya pernah ke sana. Ngapa? Untuk mencari data, untuk meminta data tingkat pernikahan dini. Karena kenapa? Penyebab kemiskinan itu karena banyak masyarakatnya yang putus sekolah dan menikah cepat. Akhirnya menumbuhkan kemiskinan baru. Saya minta datanya ke sana. Nah, seluruh data-data itu saya ambil, saya observasi bagaimana keadaan desa-desa di sana. Nah, akhirnya saya bisa data itu saya olah, saya wawancara ke lurah, saya wawancara ke kades, saya wawancara di kecamatan, saya wawancara di KUA, saya wawancara di polsek. Nah, akhirnya saya dapat mengambil kesimpulan akhir dalam secara deskriptif bahwa tingkat kemiskinan di BTS Hulu itu
masih mencapai 40%. Sangat tinggi. Nah, terus apa penyebab kemiskinannya? Ada tingkat kriminalitas yang tinggi. Nah, ada apa? Putus sekolah. Masih banyak masyarakat yang putus sekolah. Anak-anaknya. Apalagi di daerah pedalaman. Contoh misalnya di daerah apa namanya? Sungai Bunut dan sampai Bakalan Tarum dan lain-lain. Nah, terus apa lagi? Adanya kebijakan pemerintah yang keliru. Contohnya apa? Misalnya penguasaan lahan pertanian oleh PT. Nah, itu kebijakan yang salah. Akhirnya masyarakatnya menjual lahannya dikelola oleh PT, PT-nya yang maju, masyarakatnya hanya sebagai buruh pabrik. Nah, tulisan itu ada lengkap di Bapak. Tulisan itu tentang bagaimana tingkat kemiskinan, bagaimana tingkat rasio Gini namanya. Tingkat perekonomian masyarakat yang ada di BTS. Itu lengkap ada di Bapak. Nah, terus apa lagi? Ada calo di situ. Iya kan? Nah, akhirnya saya tahu betul secara deskriptif BTS itu seperti apa, seperti ini. Nah, apa langkah pemerintah yang harus dia lakukan untuk wilayah BTS? Nah, itulah akhirnya saya seminarkan di Unmura. Data itu saya kasihkan ke Pemda. Nah, ini untuk wilayah BTS yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Musirawas. Nah, materi lengkap itu, riset itu masih ada di Bapak. Artikelnya juga ada. Nah, itu yang disebut dengan riset kualitatif. Nah, bayangkan saja, saya ke BTS itu, ke rumah RT. Ke rumah RT itu apa? Wawancara Bapak itu, apa namanya, per bulan itu pendapatannya berapa? Per bulan dalam satu keluarga itu dia menghabiskan beras berapa kilo, minyak goreng berapa liter, nah, sampai ke sana, bayangkanlah, Pak. Jadi saya pernah ditemani oleh Pak Ayub, pernah ditemani Pak Juliman, ya. RT mana Pak yang waktu itu ditemui Pak? Kenapa? Pak RT mana yang pernah diketemui Pak? Nah, ada ingat banyak nian RT di tempat kamu itu. RT berapa lalu po, ada yang ibu-ibu juga, iya kan? Pak. Seperti itu. Ya Pak. Jadi, nah, masyarakat di sana yang saya wawancara, akhirnya kenapa terkumpul data itu? Nah, memang penelitian kualitatif ini tidak sebentar. Penelitian kualitatif itu minimal 3 bulan, itu minimal. Karena kenapa? Kita harus melakukan pengamatan langsung, harus melakukan wawancara. Jadi metode kualitatif itu apa? Untuk menyebut kegiatan pengumpulan data, observasi, dan wawancara. Itulah kualitatif. Jadi kalau kita melakukan pengumpulan data, riset, aku lagi penelitian skripsi ini, saya observasi, saya wawancara, itulah kualitatif. Jadi istilah untuk menyebut istilah kegiatan dalam riset, kegiatan observasi wawancara, itulah disebut dengan kualitatif. Jadi cirinya ada wawancara. Nah, jadi saya banyak wawancara, betulan ke kecamatan, BTS kemarin itu. Ke kecamatan itu kebetulan adik kelas S2 pasca sekcamnya. Nah, jadi ngobrol-ngobrol di sana, ya kan? Oh, siap kando katanya, siap dibantu seperti itu. Dan alhamdulillah apa namanya? Banyak ya seninya banyak juga, dapat duku ya dak. Banyak musim duku waktu itu di sana, ya kan? Jadi macam-macam. Jadi pedagang duku, pedagang duren segala macam kami lakukan wawancara. Nah, yang ekstrimnya Bapak wawancara ke sana itu selalu bawa bingkisan dan uang 50.000. Nah, kemarin itu disarankan oleh Pak Rektor. Jadi ketika saya wawancara ke masyarakat miskin misalnya, nah itu ada uang 50.000, ada bingkisan seperti itu untuk anaknya, untuk di rumah. Nah, jadi kalau dia terpuruk itu biasa saya kasih 100, ada 200 seperti itu. Bukan untuk nyalon, bukan, tidak, riset saja. Iya kan? Bayangkan hanya untuk dana riset saja. Jadi sehari itu bisa menghabiskan 700 sampai 800.000 untuk kegiatan itu. Memang kegiatan kualitatif ini mahal. Seperti itu. Karena kenapa? Dia memakan waktu yang lama, kegiatannya yang banyak, observasi dan wawancara. Nah, wawancara aja harus berapa orang, ya kan?
mengganggu waktu orang lain seperti itu. Nah, misalnya yang kita wawancara, bapaknya perokok, kita bawa rokok, ya kan? Sambil ngobrol, sambil ngopi seperti itu. Nah, jadi apa namanya, saya wawancara itu tidak selalu serius, buka dokumen, baca, enggak. Saya ajak ngobrol aja. Ada tukang catat. Jadi tukang catat yang mencatat saya ajak ngobrol. Jadi yang saya tanyakan apa? Ada pendapatannya per bulan berapa? Dia menghabiskan beras berapa untuk sekolah anak berapa sampai macam-macam itu. Nah, artinya kenapa kemajuan BTS itu, masyarakat BTS itu apa namanya 60%-nya itu dikuasai oleh pemilik modal. Nah, ada juga di situ ada rentenir juga, iya kan? Seperti itu. Nah, masyarakat apa namanya menengah ke atasnya itu masih di angka 50% masyarakat menengah ke atasnya. Nah, kebanyakan 40%-nya masih masyarakat miskin. Pendapatannya rendah, di bawah 3 juta seperti itu. Nah, itu ada kurvanya di Bapak itu. Kurva rasio Gini tingkat ekonomi masyarakat BTS. Itu ada gambar itu. Nah, itu saya contohkan bagaimana melakukan riset kualitatif. Nah, jadi kalau Anda nanti mau penelitian skripsi secara kualitatif, satu, waktunya yang banyak, uangnya yang cukup. Karena kenapa? Kita harus melakukan wawancara, kita harus melakukan pendekatan yang baik kepada masyarakat, kepada perangkat desa atau kelurahan. Itu harus melakukan pendekatan. Nah, contoh misalnya, dalam pendekatan kepada pemerintahan yang ada di BTS, kecamatan dan lain-lain itu. Kenapa? Ya saya tanya dulu di kecamatan itu ada siapa saja. Nah, akhirnya saya menggunakan pendekatan apa? Pendekatan struktural. Ya kan? Nah, kebetulan camatnya kenal, ya kan? Ini apa nama sekcamnya kenal. Nah, ada puluh mahasiswa kita di sana, alumni ada juga. Nah, akhirnya saya dengan mudah masuk ke sana untuk wawancara dan lain-lain. Nah, terus pendekatan ke masyarakat. Pendekatan masyarakat tidak mudah kan untuk wawancara ke masyarakat. Nah, itu memang masih banyak yang takut. Ngapa nih Pak? Kami tidak berani Pak nyampe ke pendapat tentang ini. Kagak ada apa-apa. Oh tidak Bu, kami ini adalah dosen. Kami ini lembaga ilmiah. Sampaikanlah apa yang menjadi keluhan Bapak Ibu. Karena kami akan hasil ini akan kami sampaikan ke pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti untuk kemajuan BTS ke depan. Seperti itu. Masih ada yang masyarakatnya yang takut. Tidak Pak, kami tidak berani. Kok takut dengan apa? Iya kan? Kepikir-pikir, iya kan? Kami tidak ini ngapo-ngapoin, iya kan? Seperti itu. Nah, artinya kita harus melakukan apa? Harus melakukan pendekatan sosial namanya. Pendekatan sosial. Nah, alhamdulillah dengan kita menyebut kami adalah dosen dari Unmura, ya kan? Jadi apa namanya? Tujuannya bagus. Nah, alhamdulillah lancar-lancar apa namanya? Kegiatan wawancara itu seperti itu. Jadi saya pernah ajak Pak Ayu, Pak Juliman, Pak Dedi. Itu pernah ajak ke sana, ke BTS. Jadi Pak Juliman, Pak Dedi, Pak Ayub itu hafalnya di sana tentang BTS. Nah, terus Morolakitan. Kalau Morolakitan itu saya riset tentang pajak. Itu kalau daerah Morolakitan dengan rombongan Pak Artawan segala macam. Jadi itu tadi Bapak ini kan bukan diam di kampus ngajar, itu baik, keliling-keliling kami ini. Ya kan? Nah, ini tadi habis dari apa namanya? Daerah Jayaloka. Kemarin itu dengan Pak Ram untuk melaksanakan kegiatan desa binaan gitu. Muratara itu berapa kali itu minta, banyaknya Muratara nih yang minta untuk pengembangan desa itu. Gitu. Nah, kemarin kita sudah juga kerjasama dengan Balai Kementerian Desa. Nah, itu ini Pak Rektor tanggal 9 berangkat ke Lampung lagi dengan Pak Padil untuk menandatangani kerjasama antara Unmura dengan Balai Pemerintahan Desa yang ada di Lampung itu untuk kegiatan-kegiatan desa yang ada di Musirawas Utara. Nah, kita visip lagi nanggung, iya kan? Bapak lagi terbang-terbang kemana-mana, masuk dusun, keluar dusun, iya kan? Itu tapi asik, Pak. Kalau keluar dusun, masuk dusun itu, iya kan?
jenuh di Lubuk Linggau kan bisa itu tadi dapat duku ya kan. Apalagi yang dari Dapat Rupit. duku. Ada yang lain kualitatif yang bisa jelaskan? Coba Yopan. Yopan? Coba. Dari penjelasan Bapak kira-kira kualitatif itu apa? Gimana? Berarti penelitian langsung ke masyarakat atau ke pemerintahan desa-desa, pemerintahan kecamatan, Pak. Nah, jadi penelitian kualitatif itu observasi, wawancara langsung ke objek yang diteliti, baik sifatnya individu ataupun kelompok. Wawancara individu ataupun wawancara kelompok tertentu. Nah, itulah kualitatif. Jadi kalau Anda penelitian skripsi, pasti yang ditanya sebenarnya hasil itu apa? Apa yang diobservasi? Wawancaranya saya mana wawancara? Mana bukti wawancaranya? Mana bukti wawancaranya? Ya kan? Mana rekaman wawancaranya? Pasti itu yang kami tanya ke setiap mahasiswa dalam penelitian skripsi. Nah, karena kenapa? Penelitian kualitatif itu adalah pengamatan, observasi, yaitu terus melakukan wawancara, interaktif, mendalam wawancara itu untuk menggali informasi yang kita teliti. Nah, informasi yang kita teliti, yang kita ingin tahu ini, melalui kegiatan observasi pengamatan ini, sifatnya bisa individu ataupun mengamati kelompok-kelompok tertentu. Nah, sebenarnya kualitatif ini berat penelitian kualitatif ini. Memakan waktu sampai 3 bulan itu minimal. Saya penelitian tentang pajak di BTS Hulu. Di Lakitan, Moro Lakitan. Itu 1 tahun. 1 tahun. Meneliti tentang pajak bumi dan bangunan. Itu ada artikelnya, ada buku Bapak membahas tentang itu. Itu 1 tahun. Nah, makanya kalau kita penelitian skripsi, semester 7 ngajukan judul, nah berarti semester 8 dong selesainya. Ya, nah, makanya ketika semester 6 selesai KKN, balik pulang dari lokasi KKN, langsung ngajukan judul. Supaya kenapa? Akhir semester 7 bisa selesai. Nah, ini kawan-kawan mahasiswa di kampus, ayo cepatlah, mana judulnya, mana skripsinya. Nah, karena kenapa penelitian kualitatif itu kegiatan observasi wawancara langsung di lapangan minimal 3 bulan. Itu minimal. Kalau kurang dari itu, maka belum dianggap selesai penelitian kualitatif. Seperti itu. Oke, itu terima kasih tadi. Siapa namanya? Yogi tadi ya? Yopan, Pak. Ya, Yopan ya. Coba ini Apriani ini di kendaraan pulau dia nih. Oke, sekarang mana nih? Nah, coba ini siapa namanya? Waduh, Winggi bukan. Cynthia Jelita. Alah, kepadeknya pula namanya. Cynthia Jelita. Iya, Pak. Nah, Cynthia di mana? Di Rupit. Rupitnya di? Di Rupit Union, Pak. Dekat kantor DPR. Oh, kantor DPR, ya kan? Oke. Iya. Nah, kira-kira kualitatif itu apa? Observasi secara langsung, mengamati observasi secara langsung, baik individu ataupun kelompok. Terus? Yang menggunakan teori deskriptif, komparatif, observasi.